Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan zat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semuanya dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kebersamaan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke panutan kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang saya hormati Ibu Kasih PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu Penilik se-Kabupaten Garut, dan tak lupa teman-teman para kepala sekolah lembaga PAUD se-Kabupaten Garut yang kami banggakan. Seperti yang telah kita ketahui, hari ini kita akan membahas terkait masalah pembinaan manajemen kelembagaan, khususnya tentang PAUD inklusif. Karena penyebaran lembaga PAUD di Kabupaten Garut sangatlah banyak, dipastikan akan ada masyarakat yang akan memasukkan anaknya dari berbagai keadaan. Hal ini lembaga PAUD harus mempersiapkan diri agar dari berbagai latar belakang apapun anak yang akan masuk ke sekolah, sebuah lembaga PAUD harus siap memberikan pelayanan yang maksimal. Hari ini kita akan membahas ke arah sana, bagaimana kita mendeteksi adanya dalam tanda kutip kelainan-kelainan dari para peserta didik, sehingga kita dapat memberikan treatment atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik. Tanpa berpanjang lebar, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama-sama. Di barakatul Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menambah rasa nasionalisme kita bertepatan dengan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-80 tahun, mari kita menyanyikan lagu Kemasih Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tini dari PKK Wanaraja. Kepada Ibu Tini kami persilahkan. Hadirin silakan berdiri.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anwar, penilik dari Kecamatan Wanaraja. Hormatan kami berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, semua keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna wa habibina wa syafina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka li sahabati Rasulillahi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tanzina biha min jamil ahwali wal afat wa takana fiha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darazat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Dengan asmamu ya Allah, pada hari ini kami merasakan suatu kebahagiaan sebab kami masih sempat bersyukur atas nikmat-Mu, bertafakur atas keagungan-Mu. Di hadapan-Mu kami tak berarti apa-apa. Untuk itu berikanlah kepada kami kekuatan-Mu supaya dapat berbuat sesuatu yang berarti bagi diri kami, keluarga, negara kami. Ya Allah, semoga Engkau meluluskan cita-cita kami ini, yaitu berhasil menuntut ilmu dan mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa para pemimpin kami. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar yang telah memimpin kita bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semuanya ada di kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah laporan kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih kita kepada beliau waktu dan penghormatan dan presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas ridho dan nikmat kesehatan yang diberikannya, kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di tempat yang insya Allah dengan penuh dengan keberkahan ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Kabid Pak Udari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yang kami hormati Bapak Ketua IPI Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yang saya banggakan teman-teman penilik se-Kabupaten Garut beserta pengawas serta sahabat-sahabat PAUD
dari beberapa kecamatan yang tergabung di PKG beserta lembaga yang mempunyai tugas sebagai operator. Yang saya hormati ini ada teman baru, ada sahabat baru, ada Pak Rija dan Ibu Nopri sebagai narasumber. Terima kasih Bapak, selamat datang meskipun Bapak orang Garut ya, tetapi selamat bergabung di teman-teman PAUD di sini. Terima kasih atas luangnya waktu Bapak sehingga kita bisa sharing ilmunya. Telah menghadiri undangan kami, terima kasih. Semoga kita lebih bisa memajukan pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Garut. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada hari ini kita mempunyai 2 kegiatan yang mana didanai oleh anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yang pertama mengenai penguatan lembaga PAUD inklusif, yang kedua tentang penggunaan dana BOSP, yang mana kedua-duanya kegiatan ini merupakan suatu program unggulan khususnya untuk Kabupaten Garut inklusi, karena pendidikan inklusi sesuai dengan program prioritas Pak Bupati beserta Ibu Wakil. Yang diharapkan kita bisa menaikkan angka APK anak pendidikan usia dini untuk memasuki jenjang PAUD. Sebagaimana kita ketahui, kita diprogramkan untuk 13 tahun wajib belajar, mulai dari pendidikan anak usia dini. Kita juga mempunyai perbuk mengenai wajib 1 tahun pra SD. Itu salah satu faktor penunjang kegiatan kita. Sebagaimana diketahui, angka APK anak memasuki usia PAUD Kabupaten Garut itu baru mencapai 6,8%. Berarti 3,2% itu masih belum dilayani oleh PAUD. Nah, bahwa apa tiba peda, dan saya suka ikut gitu ya. Jadi, ternyata PAUD itu masih belum seluruhnya anak menikmati usia keemasan gitu dengan memasuki ke jenjang PAUD. Termasuk di dalamnya anak-anak mereka itu yang mempunyai keistimewaan atau anak yang berkebutuhan khusus. Kita berkewajiban untuk membuka seluas-luasnya bagi mereka yang memiliki keistimewaan atau anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai PAUD di Kabupaten Garut, baik jenjang TK, Kober, SPS, TPA, tidak menerima anak yang memiliki kelainan seperti itu atau keistimewaan. Jangan kelainan ya, kita sepakat aja ya Bapak narasumber, Ibu narasumber, anak yang memiliki keistimewaan seperti itu ya. Karena setiap anak pasti memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing seperti itu. Nah, kita berkewajiban untuk menerima, jangan sampai ada kedengaran tidak diterima atau menolak anak yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Bagaimana resikonya? Kita siap hadapi dengan pengasuhan, dengan pendidikan, sehingga dengan kegiatan ini merupakan suatu hal yang tepat untuk suksesnya program PAUD inklusi. Selanjutnya di sesi selanjutnya nanti ada penggunaan dana BOSP. Alhamdulillah, meskipun belum semuanya, sebagai laporan Pak Habib, ini ada 3 tahapan untuk salurnya BOSP itu. Sekarang baru tahap pertama, gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga sampai di bulan September nanti seperti itu. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan. Kita diharuskan, diwajibkan untuk membuat pelaporan yang sebenar-benarnya, gitu. Supaya kita bisa terhindar dari masalah yang tidak diharapkan. Nah, nanti siap untuk menyimak bersama bagaimana proses penggunaan dana BOSP. Apalagi ada nanti peraturan baru,
ada penggunaan baru bagaimana penggunaan dana BUSP itu. Dan penggunaan dana itu bukan berarti besar atau kecilnya ya, semuanya juga harus dilaksanakan pelaporannya dengan sebenar-benarnya. Jadi masalah itu bukan berarti masalah da abdi mah mung kengingna 3,5 juta mau diparios, tidak menutup itu begitu ya. Kemarin juga yang mendapat dana hanya 12 juta. 12 juta itu kena pemeriksaan dari BPKP. Jadi tidak pandang bulu yang mana yang besar atau yang kecil jumlahnya, kita harus siap dalam pemeriksaan seperti itu. Sekecil apapun, berapa nilainya, pemberian bantuan dari pemerintah wajib dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Selanjutnya narasumber kita dihadirkan ada beberapa. Untuk sesi pertama ada Pak Rijal dan Bu Novi yang nanti dipandu oleh moderator Ibu Tina, dan sesi kedua nanti ada tim Pak Wildan dari Direktorat beserta Pak Dani dan Pak Ali bagian data. Di sana silakan berkolaborasi untuk menyelesaikan mengenai data. Sebab data itu merupakan satu arah kebijakan dari pemerintah. Dan kita bisa salah melangkah karena berasal dari data yang salah. Seperti itu. Jadi berusaha untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak Kabir beserta Bapak Ibu semuanya sebagai kegiatan untuk hari ini. Ini insya Allah kegiatannya dari pagi sampai sore nanti. Seperti itu. Sebagai fasilitas kami memberikan buku agenda, kaos, terus snack, makan, dan nanti ada snack sore seperti itu. Pokoknya insya Allah Pak Kabir tidak akan ada peserta yang kelaparan. Kalau merasa kurang, pesan sendiri bisa seperti itu. Dan kita membuat kesepakatan saja ya, kita saling menghargai satu sama lain. Meskipun di sini ruangan terbuka, tapi tidak ada peserta yang merokok. Setuju? Ya, setuju ya. Apabila ingin merokok, silakan di sana, di bangunan sana, di belakang, dan tidak masuk lagi ke ruangan sini. Sepakat? Aplaus. Mungkin itu saja sebagai laporan dari saya sebagai kasih PAUD. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup dengan pantun, ikan hiu, ikan tongkol di pasar Padaun. I love you all sahabat PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep pantunnya. Alhamdulillah, sambutan dari Ibu Kasih kita semuanya sudah kita simak bersama, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus pembukaan acara hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Habib PAUD kita bersama. Kepada beliau waktu penghormatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, walakin ma'mula wa minasri wa hawla wa la quwwata illa billah wa alihi wa yang kami hormati Ibu Kasih, Pak Ibu Terbaru, yang kami hormati Bapak Ketua IPI Terbaru, yang kami hormati Bapak Ibu Bapak yang perwakilan para pegawai, serta permas, ada pengawas, ada wakil juga narasumber yaitu Pak Dian sama Bu Novi. Alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini, serta Bapak dan Ibu ketua lembaga yang perwakilan dari berbagai macam berbagai kecamatan. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT
Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang pada hari ini, mudah-mudahan pada info dan pada hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan pulangnya berikan keselamatan. Salawat serta salam marilah kita surahkan ke junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pada yang kami hormati, dengan permohonan maaf mungkin tadi pimpinan bagi tugas yaitu para kadis semua bagi kegiatan, mungkin tadi juga ada dari beberapa kelompok sama kegiatan di Disney. Pada juga kita menghadiri, ternyata ada yang lebih penting dari kegiatan ini yang tidak bisa dapat diwakilkan. Tapi kita merasa hormat kami yang mewakili ini. Kemudian kita berhati pertama ini untuk Pak terhadap pokok dan SPS dan TK. Ini kami informasikan karena kenapa mohon maaf sekali data-data yang pencairan pos itu sudah cair karena ditahan dulu dengan banyak persyaratan. Ini awalnya ini temuan-temuan dari APH Bapak dan Ibu. Itu teman dari kejaksaan kasih masukan. Coba itu data-data kelembagaannya mohon dicek. Kalau seandainya ini tidak ada registrasi, ini masih berjalan izin operasional tahun 2020, sedangkan perpanjangan 2 tahun sekali itu tidak diperpanjang, maka lembaga tersebut itu coba ditutup. Kenapa tidak diberi izin perpanjangan? Nah itu. Terus izin memimpin, kenapa harus bikin izin memimpin? Saya kan saya dulu bikin izin memimpin. Karena izin memimpin karena banyak lembaga uangnya diambil oleh orang lain tanpa ada persyaratan itu. Tapi itu menolak. Ibu mengambil, tapi ini pariosna permasalahan. Nah itu, untuk itu kita tertibkan administrasi kelembagaan. Ya, nah itu mohon maaf sekali. Tapi kami kemarin sudah dibuka untuk persyaratan, silakan saja Bapak dan Ibu diinformasikan baik pendiri pengawas lembaga BKG yang ada di kecamatan wilayah masing-masing, informasikan silakan mulai sekarang anggaran bos bisa diambil tanpa persyaratan. Tapi persyaratan itu harus ditempuh. Ya, untuk kelembagaan dulu. Untuk kelembagaan Bapak dan Ibu nanti mungkin para pengawas atau penilai itu September Bapak dan Ibu pengawas dan penilai itu ke lapangan akan mengecek. Karena mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, kepemimpinan kami juga belum baru PLT ya. Baru PLT juga jadi kami banyak permasalahan. Mungkin ada politik atau gimana lah. Ya kami sadar diri lah. Kami ngawal aja. Bapak dan Ibu, untuk nanti kelembagaan itu kenapa kami bolak-balik lah oleh APH, kejaksaan, Polres, itu ujung-ujungnya dari PKBM. Kekhawatiran untuk Bapak dan Ibu, kalau seandainya administrasi kelengkapan administrasi kelembagaan lengkap, aman buat Bapak dan Ibu. Jadi bukannya ini bos cair ditahan, ada apa permainan seperti itu, enggak lah. Justru ini kelihatan, dengan itu. Kalau biasa-biasa bos belum cair, pendidikan udah menginformasikan kepada Bapak dan Ibu lembaga. Hari-hari Bapak Ibu bekasi hari-hari ke ngatur. Begitu bos cair ditahan, blokir, nggak buru takut dengan mana-mana. Bapak dan Ibu juga informasikan kepada lembaga-lembaga kecamatan masing-masing, mohon administrasi September Oktober itu harus beres. Ya. Kalau seandainya September Oktober nggak beres, mungkin kami perjanjian bermanterai akan dilanjutkan atau tidak. Nanti pun nanti Januari apa blokir yang sudah yang melanjutkan yang sudah mengerjakan izin realisasi dan izin memimpin sudah ada, nanti kita blokir. Tujuannya seperti itu.
nanti para pemilik dan pengawas akan ke lapangan ngecek. Nah terus Bapak dan Ibu, tolong untuk PAUD. Ini kejadian dari PKPM, imbasnya ke PAUD, ke SPS Kober. Kami percayalah TK 85% sama 90% itu pasti ada. Coba yang PAUD nih, yang Kober dengan SPS, nah itu cari-cari masalah di situ. Kober atau SPS apakah itu fiktif atau tidak? Nah itu kami belum dengan kondisi para pendiri pengawas dengan beberapa jumlah yang seperti Garut ada 2.500, ini belum siap untuk memeriksa PAUD. Kami cuma menyiapkan untuk PKBM Sabtu Minggu sekarang semua lembaga siswanya diperiksa. Jadi siswanya itu dihadirkan, di absen dengan persyaratannya membawa ijazah asli, KK asli, KTP asli, orangnya dibawa. Ayat 50, ayat 100, ayat 10. Nah untuk itu nanti takutnya kelibasan ke PAUD. Apakah fiktif tidak? Banyak 2.500 sudah dipintakan sampai pasukan berapa puluh. Pada PKBM ini ada 180, kami dibagi 2 hari. Ini akan diterjun, itu dipantau oleh Inspektorat, Komisi 4, Asda 1 mewakili Bupati, Dewan Pendidikan, kami dari distrik. Nah itu beberapa. Untuk itu, bersyukur PAUD informasikan, alhamdulillah untuk dipintakan ke masing-masing. Kabar yang PKI kan ada 15, ada 20, gantilah. Ya kami menyerahkan ke para pendidik dan pengawas, kalau nanti pantau itu ada atau tidak, gitu ya. Ini mohon perhatiannya oleh Bapak dan Ibu. Nanti tiba-tiba ada permasalahan baru muncul, nanti ditutup. Ini juga PKBM ada yang sebagian ditutup karena fiktif, gitu ya. Justru itu para PKBM ini dihadirkan. Di absen berapa ratus, cicok ke di berapa ratus, buktikan yang ke 1 minggu. Ya. Pun tahun kemarin tahap ke-1 mengembalikan 5 miliar. Berani banyak tangan-tangan gitu kan, permasalahan ya. Nah ini juga mudah-mudahan PKBM sampai PKBM sampailah PAUD cukup cariyosan dulu gitu lah ya. Jangan sampai kalau ada permasalahan bisa saja ditraktir. September, Oktober, cik mana belum bayar 2.000, yang fiktifnya 10, 2.000 berapa miliar. Nah itu mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Itu kelembagaannya. Tahu Bapak dan Ibu mengenai plan sekolahnya ada, plan sekolah, buku klaper, buku ibu pasti ada. Itu kan tidak ada. Mungkin kami nanti akan mendiskusikan dengan para penelitian pengawas administrasi kelembagaan apa saja nanti yang PAUD yang harus diadakan. Karena PKBM itu sudah ada ketentuannya, yang tidak punya jadi sih biasa sekolah aneh PKBM buku klaper itu apa, buku ibu itu apa, surat keluar atau surat. Nah ini kami dengan para peneliti itu September Oktober data tersebut harus ada. Nah ini juga sama nanti PAUD ya, bos dicairkan silakan tanpa ada persyaratan, tapi nanti September Oktober itu kelengkapan harus dilakukan. Yang selanjutnya tentang untuk siswa baru mohon lagi kejujurannya ya, jangan sampai kenal ya kejujuran mana jangan belajar apakah nanti orangnya pindah atau kemana lah gitu ya. Terus yang keduanya ini mungkin nanti sesi yang kedua ini masalah bos ya, Bapak dan Ibu tolong hati-hati nanti operator dan kepala kemungkinannya ini harus cocok, karena bos BP itu sangat bermasalah. Terutama Bapak dan Ibu tolong untuk lembaga, karena ini wartawan RSM ataupun APH ini lagi menyoroti karena
program politik, apakah bisnis baru, para kabinetnya nanti baru-baru, apakah ditetapkan atau tidak, ini Pak Bupati sedang memantau baik buruknya pimpinan para bidang, atau dulu nanti 2 minggu atau sebulan untuk menjelang pelantikan. Kami menyadari itu kepada Ibu, tolong berhati-hati, namanya cair bos pasti ramai lain. Biasanya para lembaga misalkan itu, apakah itu belum silaturahmi atau gimana, ini tolong hati-hati kepada Ibu. Walaupun jadi memberikan community kepada Ibu, jangan sampai seikhlasnya gitu kan, ini besar atau besar seikhlas diberlakukan juga misalnya sudah ramai gitu. Ini kan kemasihan seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu juga tolonglah para peneliti, pengawas juga kan, kabupaten, bolak-balik saling menghargai yang intinya, tapi jangan memberatkan. Tentunya saling bantu-membantu gitu. Tapi di belah pihak tidak ada yang tersakiti atau tidak apa, supaya tidak ada beban. Kami pun juga mohon maaf yang mendapatkan apa dalam apa luar mebeler belum semua terpenuhi, karena kami pengen ada pemerataan. Jangan sampai yang itu juga yang mendapatkan. Kami sudah berusaha, nanti usulan-usulan dari para peneliti belum mendapatkan yang 3 menu, apa yang luar, apa yang dalam, yang luar, kepada Ibu jaraknya yang sudah mendapatkan 3 menu tersebut, supaya yang 2.500 itu semua menerima itu semua karawasan lah gitu ya, untuk keadilan. Tapi pun kami juga melihat apakah siswanya ada, nah itu juga menjadi nanti jumlah siswanya sabar habis apa hanya bahasa porsi 20 gitu ya, atau apa luar, ini atau mau di merger atau mau apa gitu ya. Nah itu terus bantuan bos, nanti kan ada aplikasi kepada Ibu pelajari seperti itu, jangan sampai ini di lapangan sama mana ya boleh hanya KBB udah tinggal persyaratan alat-alat seperti itu. Intinya kepada Ibu, ini sangat disoroti. Nanti kami juga ke Palangara, satu peneliti, tolong nggak jangan sampai di bawah mana lihatnya lembaganya itu baik atau tidak, perkembangan dari lembaga masing-masing. Kami mohon, kami minta kedua belah pihak sering senyum gitu lah, yang dikasih bantuan senyum, ininya coba terima kasih sewajarnya gitu, tanpa Bapak dan Ibu juga senyum dua-duanya. Nah itulah yang kami harapkan, karena untuk saat ini beda dengan yang lain, beda yang tahun kemarin. Karena sekarang kan IT, media lah, terus lah juga capek lah permasalahan kalau misalnya udah nyampe ke lembaga masyarakat atau apa ya. Yang untuk inklusi, Bapak dan Ibu tolong informasikan, karena ini kan wajib Pak Bupati tidak mau ada anak tidak sekolah, karena PAUD itu kan didanai oleh BSP gitu. PAUD didanai oleh BSP, tolong nanti tetangganya tuh informasikan, baik itu yang kebutuhan khusus gitu, orang-orang tersebut tolong dirangkul, masukkan saja tanpa ada terkecuali ya. Dengan kursi itu justru Bapak dan Ibu lah yang membantu, apalagi PAUD itu fantasi dari awal tubuhnya anak, karakter itu dibentuknya dari awal tuh dari PAUD dulu. Bahkan anak saya juga masuk ke PAUD, ke ibu itu iya, tapi kata ibu guru harus gini, jadi enak kata ibu guru ya, ini harus sholat dulu ya, Pak Ibu makan Bapak mau apa, sholat dulu, ini kata ibu guru gitu kan, kata ibu guru. Jadi untuk PAUD itu Bapak dan Ibu ini dari awal, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga memberikan ilmu-ilmu membantu ke orang lain, terutama inklusif yang kebutuhan khusus, karena memang zaman aman. Mudah-mudahan begitu yang kedamaian seperti itu, jadi sehat gitu kan, jadi pede. Itu jangan ditebalkan kan, karunya berarti kalau bisa tinggal terus ya. Nah ayat di SLB tidak mau di SLB orang tua mereka yang bisa makin, nah itulah itu sebetulnya guru betul-betul sebagai guru gitu kan.
guru yang sukses seperti itu. Belum sukses guru kalau seandainya contohnya yang tidak bisa baca jadi bisa baca, yang bangun jadi pintar, yang lain jadi bagus, dan kelak menjadi pintar. Nah itu guru yang sukses. Yang tidak bisa apa-apa, namanya kencing, itu pintar, lebih dari ibu gitu kan. Kalau anak-anak yang mengalami, anak kami di TK, Pak ini kata ibu guru harus bawa ini, di atasan gitu, kamu kayak gitu kan, udah situ mati apa tadinya tuh nama, anak Eva. Jadi terus terang anak itu takutnya sama guru. Jadi beberapa ibu lah yang mendidik dari nol, nahan beberapa ibu apalagi yang terbelakangan siswanya dirangkul, dididik, diajarkan gitu kan ya, diajarkan kencing, masuk ke sesak karena kita mau karena yang terbelakang karena sangat prihatin, justru ibu lah yang kalau seandainya sukses itu mendidik yang seperti orang-orang seperti itu. Orang ini sudah terkenal, baiknya pasti terima harus minta alat dan bahasnya. Itu boleh. Karena itu sekali lagi melakukan kegiatan inklusi, mudah-mudahan beberapa ibu, orang tua semuanya, apalagi yang sudah jadi aturan bahwa setelah SD itu 1 tahun wajib mengikuti PTK atau KPR. Ya. Selanjutnya beberapa ibu, mudah-mudahan ini sampai ke jam sore, mohon edukasi nanti makan siangnya yang diperhatikan. Alhamdulillah, walaupun kenapa tidak di gedung atau di terserah gimana seperti Sulawesi Baru ini buka sini bagus modelnya, nanti di selatan sudah ya, di selatan sudah, di tengah mungkin nanti di utara Bapak dan Ibu, kegiatan ini mungkin kami sudah pesertanya sudah diambil dari berkecamatan. Nanti Bapak dan Ibu para pendiri pengawas ini tolong diimbaskan kembali ya, yang sampai Bapak dan Ibu yang tahu gitu kan, karena yang lain tidak tahu. Justru ini terbentur waktu, terbentur peserta, mungkin kami ambil saja perwakilan, tapi perwakilan ini nanti Bapak dan Ibu tolong nanti pendidik dan pengawas ini kapan nanti yang diinformasikan ya, apalagi nanti sejumlah Kobi, sejumlah Arkas itu wajib diinformasikan karena banyak yang tidak tahuan, belum memahami. Nah inilah Bapak dan Ibu tolong diibaskan nanti pendidik dan pengawas nanti informasikan ke lokasi apakah dilaksanakan atau tidak gitu ya, karena kami ini terbentur waktu, terbentur anggaran, terbentur peserta juga. Untuk itu kami perwakilan saja yang diundang ke acara ini ya. Itu Bapak dan Ibu mohon nanti informasikan lagi yang intinya September Oktober itu kelengkapan administrasinya harus siap-siap ada di rangkap 2 ya. Baik, izin juga mungkin kami bagi kegiatan sekarang ketemu dengan Komisi 4 untuk membahas pemeriksaan PKBM. Setelah itu ke inspektorat ya, mohon doanya aja semoga lancar. Kami akan kebijakan ke edukasi untuk keberjalanan kegiatan ini. Baik, kita dulu dengan mencatatkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama pembinaan, lembagaan, dan manajemen PAUD serta peningkatan kapasitas pengelolaan dana DOP PAUD di Kabupaten Garut. Kami nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Paparan pembinaan dari Bapak Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah kita simak bersama. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak menjadi bekal bagi kita di lembaga masing-masing dan di wilayah masing-masing. Alhamdulillah dari awal sampai akhir acara pembukaan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sampai selesai acara ini kita semuanya diberikan antusias, diberikan
rasa senang sehingga kegiatan ini bisa menawarkan kebermaknaan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, saya sebagai pembicara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Berdiri aja.